Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Kepala saya hormati Bapak Ibu guru, hari ini kita bisa berkumpul untuk diskusi mengenai diseminasi positif. Ya, pertama saya mohon maaf mengganggu waktunya karena ini memang mengganggu jam Bapak Ibu saat KBM ya. Bisa dimanfaatkan dengan treatment ke anak-anak ini juga di sekolah kita bisa menjadi PR, bisa menjadi penambah knowledge, pengetahuan untuk gimana caranya mengenai treatment ke anak-anak ketika anak-anak ada yang bermasalah ataupun yang random ataupun kita menerapkan budaya positif ya. Jadi mengenai budaya positif Bapak Ibu, jadi saya juga masih belum 100% paham, jadi memang perlu pengetahuan dan sharing bersama Bapak Ibu dan Kepala untuk mengenai budaya positif yang nantinya mudah-mudahan bisa diterapkan secara kontinu di sekolah kita ya. Pertama, mungkin di slide selanjutnya kita akan membahas ya, nanti kita tahu tidak ada ya, syukur. Untuk di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan yang memang balik lagi ke kita refleksi ya, dengan punishment ke anak, beberapa anak mungkin tindakan ke anak mau seperti apa. Ini ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak kalau misalkan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian kedua memberi penghargaan atau reward bisa meningkatkan motivasi anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak, dan yang terakhir guru harus memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Saya juga balik lagi ke saya sebagai pembina kesiswaan mungkin ya, sangat random untuk menangani anak karena memang karakternya berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu di kelas juga rasain anak ini di treatment seperti A akan atau nih, nerap nih, atau misalkan di treatment seperti B nerap nih. Nah, pertama mungkin hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ini kita pernah terapkan dan masih mungkin berjalan kita terapkan beberapa punishment. Contoh misalkan ketika anak yang terlambat itu mungkin berupa hukuman ya, berupa hukuman. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman dengan hukuman yang dapat mendisiplinkan anak ini kira-kira seperti apa nih? Setuju asal konsisten. Hukumannya ya Pak Ibu ya. Nah, kemudian penghargaan reward ini kira-kira bisa meningkatkan motivasi anak belajar nggak? Bisa ya, karena memang ini cukup efektif juga sepertinya. Kemudian pemberian hukuman seperti membaca, membersihkan halaman, contoh misalkan membersihkan toilet, ya itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak tidak? Bisa ya? Bisa masuk ya. Misalkan ada anak-anak kelas atau apa, sok silahkan kalian bersihkan seluruh halaman desa misalkan ya. Misalkan halaman sekolah. Seperti itu. Kemudian guru harus memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Itu tepat tidak? Harus tidak? Harus. Disebutkan dulu kesalahannya, dan di sekolah itu ada aturan yang harus disosialisasikan terlebih dahulu. Oh gitu ya, Ya, aturannya disosialisasikan dan sanksinya juga disosialisasikan. Kalau anak melanggar nanti sanksinya apa sudah disosialisasikan sehingga anak kalau mau melanggar juga pikir-pikir. Iya, ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya, ketika pelanggaran A, wah mereka akan dapat apa gitu ya, seperti itu. Ya, jadi berarti Bapak Ibu mengenai ini sudah benar-benar setuju ya? Enggak, Bapak. Biasa. Santai aja. Pak Aris kalau mau sambil ngopi nggak apa-apa. Kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, dilihat dari hukumannya gitu kan. Kadang kalau kita menghukum anak secara ekstrim, mungkin anak itu akan jadi
apa namanya dendam, ya gitu kan ya, seperti itu. Dan kita lihat aja kalau misalkan anak dihukum, kalau misalkan dia balik lagi seperti itu, berarti hukumannya tidak efektif, gitu kan ya, seperti itu. Jadi menurut saya tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, gitu kan ya. Seperti itu kalau menurut saya Pak Aris kan menangan gitu kan. Kan kalau pandangan saya seperti itu, karena kadang ada anak yang memang dia tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga dia akan melawan secara nalurinya. Saya nggak terima nih, saya diomong seperti ini sama guru, gitu kan ya. Balik ke background keluarganya juga bisa ya? Bisa juga, gitu kan. Ada kan anak, masing-masing anak berbeda-beda, gitu kan. Belakang keluarga. Kalau misalkan anaknya nggak terima, kemudian kita ngomong gini, anak tidak terima, gitu kan. Itu bisa jadi anak mungkin memberontak ketika apa yang kita sampaikan hukuman itu. Apalagi hukumannya ekstrim, gitu kan ya. Ekstrim. Jadi bahkan kalau misalkan, bahkan dulu ada ya, saya pernah di sini juga, gitu kan ya. Mungkin karena ada hukuman yang berat, bahkan ada anak yang berani untuk membocorkan ban guru. Oh iya. Nggak akan saya sebutkan lah, gitu kan ya. Karena memang Sebelum baris, karena dia terlalu ekstrim untuk menghukum anak itu, sehingga anak itu memberontak, gitu. Menurut saya ya, Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kayak penghargaan yang seperti apa, gitu kan ya, yang bisa memberikan. Kadang kalau misalkan kita memberikan penghargaan anak, ada anak yang lain yang dia merasa iri, gitu kan. Saya sering kayak gitu kan. Kok ketika dispesialkan, gitu kan, merasa iri anak tuh. Kenapa dia lagi, gitu kan, sering mendapat penghargaan itu? Karena anak itu kan beda-beda karakternya, gitu kan ya. Karakternya beda-beda. Seperti ada anak yang memang dia untuk karakternya A, B, C kan beda-beda. Menurut saya ketika memberi penghargaan, itu penghargaannya seperti apa? Ya, kalau misalkan penghargaannya misalkan seperti kemarin yang anak dikedepankan, yang juara itu saya setuju, gitu kan ya. Itu saya setuju. Tapi kalau misalkan kita memberi penghargaan, misalkan ada anak yang memang dia aktif seperti itu, didorekon tak coklat. Nah, itu menurut saya kurang setuju juga, gitu kan. Walaupun niatan kita memang bagus, gitu kan. Kasihan anak yang memang dia tidak bisa, gitu kan, nanti semakin terpuruk anakku. Seperti itu, makin terpuruk anaknya, gitu kan. Harusnya kita dorong anak itu supaya dia memang harus lebih maju, gitu kan ya. Bukan jadi dilema juga, gitu gereja. Terus yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Justru ini tidak muncul ininya, menurut saya keinginan pribadinya. Ya, karena itu adalah keinginan guru, gitu kan? Dipaksakan. Jadi motivasi intrinsik bahasanya, motivasi internalnya justru tidak akan muncul. Kalau menurut saya, gitu kan ya. Karena memang melakukannya atas dasar perintah, bukan karena keinginan sendiri. Iya, justru dia akan menolak lah seperti itu. Nah, terus yang ketiga, guru harus memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Nah, menurut saya bukan memberikan solusi, tapi mengarahkan supaya anak itu dia yang memberikan solusi, dia yang ada solusinya. Jadi bukan guru. Harus gimana nih? Harus gini. Kadang ada anak yang memang dia menolak, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan anak yang memberikan solusi, anak itu akan semakin bertanggung jawab. Menurut saya Pak Reja, gitu. Dan selanjutnya Pak Reja mungkin akan dijelaskan secara lebih rinci. Gitu. Kalau hukumannya itu diganti bahasanya menjadi sanksi, gimana sih ya?
Ya. Hukuman tuh bahasa yang terlalu ini gitu. Atau pembinaan mungkin buat Ya, ya. artinya gini, di sekolah itu kan ada aturannya. Mm-mm. Kenapa dia dapat hukuman karena melanggar aturan kan? Nah, kalau bahasa hukumannya itu mendapatkan sanksi gitu. Bisa ya, bisa. Jangan hukuman, harusnya itu Oh, asa bahasanya ya, segimana ada gitu. motor lain lah ya. Jarau. Bukan sayang. Iya. Lebih ke Hukuman. sanksi. Ya, lebih sanksi lebih. Punya aturan, kalau anak melanggar mendapatkan sanksi. Iya, iya, benar. Betul. Bisa, benar. Ya. Ngomong ada ngomong. Enggak, Baris. Oke, minta waktu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada dasarnya kalau sekolah zaman dulu, zaman kita, Iya. mungkin sekolah Zaman dulu lah ya. dapat mendisiplinkan anak itu, pada dasarnya kita dihukum itu buat berpikir. Sama seperti contoh kayak saya dulu sebagai murid ketika upacara musik kemudian dihukum, pukul waktu itu. Bentuk hukumannya fisik. Fisik waktu Fisik. itu karena Ya. kan guru pada zaman dahulu dan aturan juga pada zaman dahulu dan kurikulum Iya. juga Betul, berbeda. betul. Nah pada zaman sekarang dengan perkembangan dari kurikulumnya dan lain sebagainya, hukuman itu mungkin membuat seakan-akan anak itu malah lebih Iya. keras gitu. Tapi tergantung juga di mana kita posisi. Iya. Contoh kayak Pak Reza kan sebagai wakasek kesiswaan. Nah, dalam artian kalau di SMA yang notabene siswanya perempuan, kalau dibentak-bentak agaknya hukumannya itu agak kurang enak lah. Tapi kalau anak SMK dibentak-bentak karena muridnya laki-laki, Kadang suka ngelawan, kan? karena suka ngelawan mungkin masih kena. Dan hukuman juga sekarang tidak boleh fisik mungkin ya, karena kan karena kan ada HAM yang Iya. notabene melindungi, bahkan ada beberapa guru yang dihukum karena menghukum secara Ya, fisik betul. lah katanya. Berarti hukumannya tinggal diganti bagaimana bisa berubah gitu. Iya. Berubah. Dalam artian bisa tadi betul kayak Bunda memberikan sanksi. Iya. Tetap sebenarnya hukuman juga harus ada. Dalam artian sekolah itu punya aturan gitu. Jangan sampai masuk sekolah negeri dia bebas. Iya, Ya, Jadi betul Pak Riz, jadi memang harus ada kesepakatan sebelumnya ketika memang anak itu misalkan ada keterlambatan nih, sepakati dulu gitu kan, terlambat berapa lambatnya menitnya apa kita misalkan gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada kesepakatan yang seperti itu, anak mungkin akan lebih Takut. apa namanya, lebih hati-hati lah gitu ya. Ya, zaman ibu ke sini awal kan kita kumpulin waktu itu KM ya, bentukannya. Kemudian mereka membuat aturan yang disepakati bersama, kemudian tempel di kelasnya masing-masing. Iya, berikan. Itu ini aturan sanksinya apa kira-kira kan? Cuman di situ nggak dicantumkan sanksinya apa, tapi nggak berlanjut kan? Ya, jadi memang harus betul ada kesepakatan Iya. itu. Iya. Jadi supaya ada warning. Nah, soalnya saya pernah jadi wali kelas sampai sekarang ya. Dalam artian kalau anak misalnya bolos gitu ya, atau anak alfa gitu, misalnya kalau sehari, 2 hari mungkin kita masih sebulan lah. Iya. Ya, dalam artian kita obrolin gitu. Iya. Nah, kalau 3 hari kita harus panggil orang tua. Supaya apa? Supaya ada aspek satu mungkin ya Bun, ada surat. Dan itu konsisten. Tapi yang Secara berkala tetap. kita evaluasi ternyata wali kelas anak sampai sekian hari nggak ada Nah. tindakan. Gitu. Kadang dilemanya gitu juga Bun, ada yang tidak konsisten dan ada yang konsisten gitu. Artinya Tapi kalau memang sudah kesepakatan, Hmm. 3 hari dipanggil, misalnya ada panggilan, lakukan itu. Sesuai dengan apa yang disepakati. Iya. berarti awalnya harus Ya, betul sekali. kayak gitu.
Berarti hijrah saya mah. Iya. Di awal Kata Pak, terima kasih. pelajaran wali kelas memperkenalkan diri, Ibu sampaikan kan, silakan membuat kesepakatan di Iya. kelasnya masing-masing. Yes. Tempel di Iya. kelasnya apa kesepakatannya dan apa sanksinya kalau melanggar kesepakatan. Tapi mana sampai sekarang ya Tapi kalau- ada yang ada yang Kalau enggak. kehadiran mah mungkin Bun, itu mah nggak termasuk dalam kesepakatan kelas. Bisa jadi kesepakatan mereka. Oh, soalnya kan kadang di Bisa sekolah dijadikan itu udah kesepakatan. ada aturan sendiri gitu. Bu. Ya, ada. Dari wakase kesiswaan gitu atau dari kepala sekolah mengenai contoh anak sudah tidak hadir misalnya 3 hari nih wali kelas belum ada tindakan, otomatis kan anak-anak yang hadir akan rame gitu. Nah, Berarti justru nggak- dengan begitu kan anak mengingatkan. Hmm, Wali kelas ada yang lupa. Dengan anak tahu itu, Iya. Bu itu udah 4 hari. Iya, kadang ada juga. Itu lebih bagus. Berarti itu juga harus ada kesepakatan. Luar biasa sekali Bapak Ibu masukannya. Saya juga tertarik yang menanggapi dari masukan Bapak Ibu. Yang memang yang saya rasain juga sama. Kadang dulu ya, waktu belum memang terlalu dekat sama siswa, kadang beberapa hukuman yang memang siswa tuh merasa sakit hati ke kita. Dan akhirnya memang rasa sakit itu tidak bisa hilang besoknya lagi, bahkan berbekas. Dan yang bisa jadi Kalaman sebagai siswa. sebagai siswa nggak sama. Nggak turun. Iya beda. Sebagai siswa nggak Sok sama. nggak dumel bae nggak turun. Wah, saya malah pernah melancong ke rumah Pak Guru ya. Aduh, dia mau kurang ya guru ya. Itu tetangga nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Hukum karma enggak? enggak. Ada sekarang lebih modern mungkin penanganannya ya. Selanjutnya mungkin kita langsung mengenai budaya positif ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga bisa membantu peningkatan kualitas pendidikan. Jadi ini banyak sekali contoh budaya positif. Contoh misalkan yang sering biasa kita lakukan setiap pagi, Gunung dan yang lain-lain Bapak Ibu, penjemputan siswa itu merupakan budaya positif. Penyambutan. Iya, penyambutan salim ya, meskipun kita masih ngantuk, tapi ini alhamdulillah dengan kebijakan yang baru mungkin yang baru terkonsisten sekarang secara kontinu. Setiap pagi meskipun tidak menyeluruh, selalu ada saja Bapak Ibu yang selalu menyambut. Itu kan Ya. dijadwalkan ya. Ah, Jadi kemarin juga Ibu, tapi itu seminggu 2 minggu dijadwalkan oke. Iya. Nah, hasilnya ada gitu nanti Bunuka sama piket, Bunuka sama piket, itu doang gitu. Tapi ada yang bilang ini Bun, besok untuk gantian, orang murid jaga gerbang ya lah. Pulang-pulang video. iya. Makanya harus itu jadwal harus gitu. Nah. Diingatkan lagi Iya, lah. betul sekali. Mungkin satu contoh saja karena memang budaya positif banyak ya. Menurut Bapak Ibu contoh budaya positif selain dari tadi menyambut siswa, apalagi teman mengaji ya, itu juga bisa ya. Kalau misalkan lebih ke internal kelas itu budaya positifnya apa kira-kira? Ya berdoa sebelum belajar juga. Ya, bisa ya. Kalau boleh belajar ya, banyak sekali yang sudah Masuk kelas lihat ke kolom ada itu ambil sampah, Iya, siap. dibawa ke tempat sampah. baik sakuku ya Bun ya. Itu kita next ya itu untuk budaya positif maknanya. Kemudian ini ada filosofinya aja Dewan Kakak. Ya. Ini lebih ke Ayo baik. filosofi pendidikan. Kiai Dewantara ini mau sampai kapanpun pendidikan tidak akan terlepaskan karena memang ini bapak pendidikannya. Jadi Kiai ini dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Kiai Dewantara, yaitu berpihak pada murid, kemudian bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat pada murid, dan disiplin yang kuat adalah syarat mencapai kemerdekaan.
mencapai disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari diri dan memiliki motivasi internal. Kita bahas sedikit mengenai ini. Saya tertarik mengenai Ki Hajar ini pendidikan berpihak pada murid dan kita menuntun tumbuh kembangnya. Nah, otomatis kalau misalkan ada kata menuntun, menurut Bapak Ibu, kita harus seperti apa nih penanganan pada murid nih di dalam pendidikan? Misalkan ini ada kata menuntun tumbuh kembangnya sesuai dengan kekuatan kodrat pada murid. Apa ada tanggapan Bapak Ibu mengenai ini? Kenapa? Berarti mengikuti perkembangan zaman nih. Salah satu yang masuk lah. Itu bisa masuk. Ya. Ini menuntun tumbuh kembangnya Iya, kekuatan kodrat pada murid. jadi jangan kita yang mengharapkan siswa mau jadi seperti apa, tapi mengikuti memang maunya siswa kayak mau jadi. Kita Ya, masih ya mungkin bisa lebih ke sana. Jadi mungkin kita sebagai guru karena memang melihat potensi siswa ini macam-macam ya, rupa-rupa bisa foto, ya kayak itu hanya analogi saja. Contoh ya, bergabung ya, Emosi. ada yang memang potensinya ditarik mungkin ya, ada yang di akademik, ada yang memang macam-macam ya. Jadi, hal dalam kuliner mungkin bisa ya. Gitu. Nah ini kita yang makannya tapi ya. Bisa. Kita menuntut anak sesuai minatnya, otomatis kita harus tahu sebelumnya karakter anak supaya belajar seperti apa nih, gitu. Tanpa menghilangkan indikator yang akan kita berikan ke anak, misalnya di modulnya seperti itu. Mungkin ada tanggapan lagi menurut Pak kurikulum maksud dari seperti ini apa mungkin? Mungkin punya versinya sendiri untuk tumbuh kembang anak. Ya itu tadi setuju dengan pendapat itu bahwa Iya. pada dasarnya secara peserta didik itu adalah pribadi yang unik ya. Iya. Dan yang unik itu dalam artian setiap anak itu punya potensi yang berbeda. Iya. Jadi punya minatnya masing-masing, punya potensi masing-masing, punya kompetensi masing-masing. Jadi mereka dibiarkan mereka sesuai dengan memilih sesuai dengan kotaknya dengan ada di dalam dirinya. Iya. Tinggal tugas guru itu mengarahkannya. Ya. Ada pepatah gini Kak Reza, Ya. ibaratkan di satu kelas murid itu ibarat kebun binatang. Kalau di kebun binatang itu ada burung, ada ikan, ada apa gitu ya. Terus burung bisa terbang, Berarti ada bisa lebihnya. berenang. Ikan bisa berenang tapi tidak bisa terbang. Terbang. Sama anak juga ada seni budaya, Betul. pintar tapi matematik nggak bisa. Mereka biarkan aja. Luar biasa ini gue. Ikan tidak bisa terbang. Iya, mungkin tadi pagi ya. Benar. Betul. Dari pagi ibu masuk ke kelasnya Bu Peggy. Iya. Ada ya. Di papan tulis itu banyak gambarannya, Gambar apa? gambar macam-macam tuh tadi itu. Robot. Kalau dihapus, jangan dihapus dulu, ibunya kan belum lihat, Iya. belum baca. Iya. Nah akhirnya ditanya sama ibu siapa tadi yang Yang gambar, menggambar. gitu ya. Ada 2 anak kacung gitu. Gambarnya bagus ya, bisa jadikan komik, tapi di situ ada bahasa-bahasa yang nggak bagusnya, gitu, negatifnya. Iya, iya. Ya, tadi ada saya butuh janda apa? Wow. Mantap. Banyak akhirnya. Kita menulis. Akhirnya Siapa saya Bapak Peggy? saya arahkan. Saya punya gambarnya bagus ya, komik itu bagus ya. Ya. Nah, tadi saya arahkan sama wali kelas ya, wali kelas. Nanti kalian ini bisa membuat komik. Ya. Jadi uang, so, Benar. diarahkan ke sana. Ngobrol sama wali kelas. Dan itu gambarnya. Tidak menjas anak itu nggak boleh, ini nggak boleh enggak. Tapi diangkat dulu. Memang anaknya punya bakat, itu gambarnya bagus gitu ya. Kemudian diarahkan. Itu bagus, kalian bisa bikin komik, nanti kolaborasi dengan yang bisa bikin cerita cerpen atau ini. Ya. Kemudian dibuatkan buku atau nanti bisa cerita online bersambung, itu tiap
ya bisa dapat diupayakan. uang kata saya gitu. Iya. Cuman jangan asal digambarnya di sembarang tempat, bahasanya juga jangan itu mendapatkan apresiasi kata saya. Iya. Nah, itu tadi berkaitan dengan menuntut Menuntut tumbuh kepada kembangnya sesuai dengan siswa. kekuatan kodrat. Ya. Ya, itu betul sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin kita sebagai pendidik ya lebih ke mengutamakan potensi anak, kemauannya apa, kemudian dalam treatment di kelas kita lebih fleksibel lagi. Ya, jadi pasti ada potensi yang berbeda-beda dulu seperti kata yang Bunda bilang. Ya, kadang anak yang memang kita sepelekan dia punya potensi yang memang bisa diambil gitu ya. Kita next lagi, Bapak Ibu. Nah ini adalah konsep inti menciptakan budaya positif. Yang pertama mungkin kita ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Ya ini ada beberapa 6 poin ya, 6 poin disiplin positif. Ya konsep-konsepnya ini nanti akan dijelaskan secara detail di slide selanjutnya. Next saja. Nah ini adalah cerita, bukan Anda adalah A misalkan. Tugas Anda adalah mempakar salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di jero leungeun, misalkan, ya di jero tangan. Ya, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B akan kita adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka telapak tangan teman Anda. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, melitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka telapak tangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan ada sesuatu yang memang berharga banget lah, penting untuk diri kita, kemudian ada orang yang datang membujuk pengen sesuatu yang kita punya gitu dengan beberapa alasan, banyak opsi lah alasannya apa, mungkin karena apa gitu. Kira-kira kita bakal memberikannya tidak. Nah, contoh misalkan saya punya kolam kernet tuh ya. Saya punya jimat gitu. Mas Aris Ya, jimat bisa memporno pakai baju ya. Kira-kira kita tidak akan tidak akan melepaskan juga. Itu aja ya. Next saja. Ini masih banyak soalnya nih. Ya, next saja ya. Gitu. 30 kelasnya. Iya. Langsung 30 bisa nggak? Bisa benar. Yang penting ini kalau misalkan waktunya cukup 1 jam kita ini. Nah, sambil bahas ini pergeseran paradigma teori William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua bujukan penguatan posisi efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dewasa. Ya. Ini maksudnya seperti apa mungkin? Ya. Dr. William Glasser ini salah satu tokoh pendidikan di dunia juga. Sisi kali. Oh kali ya. Sore salah. Nah, ini ada video. Ya. Lu tadi beres sih. Mana ya? 7. Nah ini. Nah, jadi mungkin ada yang tahu maksudnya seperti apa Dr. William Glasser ini memberikan kutipan yang seperti ini. Bukan ilusi juga William Glasser. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dewasa, gitu. Ya. Masa saya benar-benar asal biru deh. Kumpul. Gimana Pak? Teknik mungkin. Ya. Mungkin tahu dulu ya. Pak Lee mungkin gimana Pak? Kalau menurut saya ilusi
Itu kan pergeseran paradigma ya. Iya. Jadi terus si guru mengontrol murid digeser. Jadi guru itu sebenarnya tidak bisa untuk mengontrol muridnya gitu kan ya. Kemudian ilusi bahwa semua rujukan muatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua rujukan penguatan itu positif. Jadi tidak semua rujukan itu akan jadi positif gitu kan. Betul. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu bahkan ketika kita memberikan kritik itu kadang orang tidak menguatkan karakternya gitu kan ya. Iya. Ini digeser. Malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Ya. Ilusi bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu sebenarnya tidak mempunyai hak untuk memaksa, gitu kan ya. Dia punya pendirian sendiri Iya. yang dipaksa itu. Kadang seperti kita nanti kekuatan jalan, ulah pokoknya kalau dibuka, gitu kan ya. Ya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan paradigma berpikir pikiran kita. Ya. Kita next. Ini mengenai disiplin positif yang kalau tadi kan mulai positif. Ini ada disiplin positif atau merupakan upaya untuk mengontrol diri, ya, menguasai diri untuk memilih tindakan yang dapat menggali potensi menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Seperti yang tadi Pak Aldi bilang, itu yang tadi disiplin positif ini merupakan sebuah kita mengontrol diri, mengendalikan diri kita. Bagaimana caranya kita tetap mengendalikan diri kita tetap positif gitu dalam artian ya. Mau dengan etika, sikap, kemudian etos kerja ya, seperti itu mungkin. Next, langsung saja. Ini ada teori perilaku manusia. Nah, ini ada beberapa penjelasan motivasi eksternal. Eksternal ini berarti ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada turunan ke bawah. Ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga ini ada menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, menurut Bapak Ibu, ini untuk nomor satu ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, itu bisa dijelaskan mungkin contohnya ya. Motivasi eksternal, Ya. contoh misalkan gini Pak Reja, kalau misalkan ada anak yang dia tidak ingin terlambat gitu kan. Ya. Nah, dia tidak ingin terlambatnya itu karena adanya peraturan. Jadi bukan karena adanya motivasi dirinya untuk pribadi untuk Iya. seperti itu. Karena memang peraturan ya. Karena memang ada hukuman. Ketika dia terlambat, berarti dia dihukum. Nah, itu jadi yang muncul itu adalah motivasi eksternalnya, bukan motivasi internalnya. Nah, yang seperti itu biasanya rubah-rubah. Jadi kalau iya gitu Bu. Jadi karena adanya hukuman sehingga dia tidak ingin terlambat. Jadi bukan karena dia ingin semakin disiplin gitu kan. Karena saya tidak ingin terlambat, bahwa saya ingin disiplin. Nah, itu baru itu ada motivasi internal. Tapi karena adanya hukuman dia tidak ingin terlambat. Itu menurut saya Gitu. Tapi kira-kira motivasi eksternal dari dia melakukan motivasi eksternalnya, maka akan menumbuhkan motivasi internalnya gitu. Karena dia disiplin mengikuti motivasi eksternal adanya aturan, karena disiplin mengikuti aturan, akhirnya dia merasa bahwa dengan mengikuti ini
tumbuh di dirinya bahwa disiplin itu terpaksa gitu. Ya, nanti ke depannya tanpa ada aturan ya sudah berbuat baik. Bisa. Jadi awalnya terpaksa, Ya, jadi terbiasa, ya. jadi kebiasaan. Iya. Kebiasaan gitu. ya biasa karena Awalnya terpaksa. bisa karena biasa. Iya. Baik. Nah, ini ada skema ya, apa namanya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi yang tadi mungkin sudah jelaskan, dan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, restitusi. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya, spontan. Misalkan ya, kita lagi ngopi nih, kedengarannya ngopi, cukup, udah truk datang gitu. Ya, sopir datang. Nah, jadi kita pun tiba-tiba mendarat plek. Karena ada jam kesel. Itu refleks. Nah, itu mungkin masuk kepada hukuman. Kemudian hukuman salah satunya seperti ada anak yang tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Berarti kalau bersifat satu arah Dari guru doang. dari guru doang ya. Ngejas langsung. Nggak bisa anak menghukum gurunya lagi. Batan saya. Oh gitu ya. Oh itu boleh. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik. Ini maksudnya hukuman ya, maupun psikis. Contoh misalkan anak-anak suruh push up atau Psikis itu yang tadi Pak Reza lebatan. Nah, itu psikis. mental aja deh. Psikis. Buat disakiti oleh sesuatu perkataan atau kata-kata. Tadi. Eksis kayak banget sih. Yang kalau psikis sudah komplit aja belum. Iya, kayak tadi pagi ya sarapan panggilnya asap baik. Itu bentuk kuliah itu. Nah, Bu Peggy mana Bu Peggy? Ada siapa? Udah ngomong. Dua piring Bu Peggy kan udah berapa piring Saya. Gimana Bu Peggy ya sama dua piring? Ada catatan-catatnya di ibu ada. Kemudian ini Bapak Ibu, ini ada konsekuensi. Kalau konsekuensi betul sekali ya, yang udah bilang tadi sudah kita rencanakan atau sudah disepakati sebelumnya. Ini sebuah contoh tulisnya di kelas 10-7 udah punya mungkin konsekuensi apa ya? Kalau misalkan anak-anak terlambat minimal berapa kali mungkin tulisnya ya, diapain atau disusulin atau berapa ya, itu. Kemudian umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Iya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ini merupakan konsekuensi. Artinya aturan yang dibuat baru, Iya. siswa itu nggak nyaman, tapi lama-lama gitu. Oh, yang tadi urutannya ya, terbiasa akhirnya. Gitu ya. Di awalnya dia merasa tertekan, nggak nyaman ituan, tapi karena ternyata nyaman juga ya. Iya, juga ini ya, kita berarti itu namanya konsekuensi ya benar ya. Nah, kemudian yang terakhir ini hal baru juga yang saya pelajari. Ya, ini ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini masuknya ke restitusi. Nanti ada cara penanganannya. Kemudian salah satunya juga bisa merupakan proses sekolah yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya mereka
Contoh misalkan ada anak yang kesiangan mungkin ya, kita dengan restitusi ini bisa mengajak anak itu berkomunikasi dua arah. Kenapa kesiangan ini lebih diajak ngobrol lah anak-anak itu, biarkan anak mencari solusinya mereka. Berarti kalau misalkan kamu sudah terlambat, kamu harus ngapain? Nah, berarti lebih ke sana. Kemudian bisa membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini di sini nanti ada beberapa video yang contoh restitusi ini seperti apa. Ya, mungkin bisa dilihat, ini videonya juga nanti akan di-upload. Nah, ini ada dua pilihan ya. Ini contoh tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi ya, Bapak Ibu? Hukuman ya ini ya. Ini hukuman. Masuknya hukuman. Kalau Kita campur temen bu orang dulu. 100 kali. Bismillah. Kemudian balik keliling. Lapangan basket, hukuman bukan ya? Hukuman. Aduh, tega lagi. Nyiksa ya. Kemudian diminta push up. Berarti hukuman ya? Karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Bukan hukuman, bukan ya? Membersihkan tumpahan air di meja tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Mengenakan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam selama 10 menit pelajaran PJOK. Ya, hukuman ini ya. Tapi itu konsekuensi karena ada waktunya. Kamu kalau terlambat 10 menit berarti kamu harus melihat lapangan. Oh ya, karena sudah peraturan. Itu kan tidak nyaman juga kan budak. Ya. Ya, next, Bapak Ibu. Nah, ini ada keyakinan kelas atau sekolah. Ya. Keyakinan kelas atau sekolah. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat dilatih keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Otomatis ini harus ada keyakinan ya. Kalau keyakinan sepertinya beda dengan kesepakatan ya yang tadi kita bahas ya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Berarti kalau keyakinan, anak lebih meyakini sesuatu yang ketika mereka lakukan mereka akan mendapatkan apa nih? Contoh, mungkin kalau keyakinan, contoh kita mau ke Karawang pakai helm di sana, ya kita yakin kalau pakai helm kita kepanasan, ya aman juga. Wah ya polisi India itu aman, ya seperti itu ya, mau kacangnya itu gitu. Itu merupakan keyakinan, ya. Salah satunya seperti ini dan kayaknya ini akan lebih efektif daripada daripada kesepakatan. Kalau misalnya anak daripada peraturan, kalau misalnya anak udah yakin bahwa terlambat ini tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, mempersilahkan murid-murid di sekolah untuk bersuara pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di sekolah kelas. Ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas menggunakan kalimat positif mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Mungkin Bapak Ibu di kelasnya sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas. Kemarin aturan. Kemarin aturan. Nanti bisa diterapkan di kelas dengan keyakinan itu. Contoh Masing-masing yang itu ya untuk kualitas ya bisa ya. keyakinan siswanya. Nah, bisa nih diterapkan di desa ayamnya Kalau desa ya. Jadi menggunakan kalimat positif, saya menurut saya gini saja. Misalkan Contohnya Pak. larang. Kalau larang itu kan kalimatnya negatif, Iya. Ya. berarti
harus jangan ada kata dilarang. berarti lebih mengajak, Buang sampah pada tempatnya. lebih mengajak berarti ya. Nggak ada kata dilarang ada sama. Katakanlah sekolah tepat waktu gitu ya. Larang merokok di ruangan ini gitu kan Iya. bosnya. Nah, berarti Boleh. Sekolah di ruangan ini. Kan dilarang. Jangan merokok di tempat yang tidak terlihat. nah itu kakak. Oh itu. Siun. Itu keyakinan kelas ya Bu ya. Bisa Nggak ada di kelas Ya. merokok. bisa terbentuk keyakinan itu ya. Berarti bisa diterapkan ya di kelas kalau misalkan Jadi untuk bukan wali kelas aturan gitu. ya misalkan kumpulin diberi apa namanya Punya masukan keyakinannya anak-anak apa? ya punya keyakinan apa untuk Untuk sekolah ini tertib, kelas ini Untuk- tertib, untuk apa kelas ini keyakinannya tertib. kan gitu. dan anak kayaknya akan lebih dengan senang hati melakukannya ya karena memang Lebih memiliki. from heart dari hati. Kesadaran diri. Buy one get one. Itu CKT Yumi kita. Kawan kerja. Gitu ya. Pak Edi mungkin ada tanggapan mengenai ini? Pas juga ini. Ya. Tanggapan. Next. Nah, ini masih menyambung dengan tadi 5 posisi kontrol sebagai guru. Saya ya, baik lagi sebelum bahas ini saya bahkan saya sendiri juga seringnya merasa dari 5 posisi kontrol itu malah sebagai belum menghukum malah itu gitu ya sebaiknya kan mungkin ini ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, kemudian ada manajer dan akan lebih jauh dari penanganan kita sebagai manajer. Nanti akan ada videonya bagaimana cara kita mentreat anak itu sebagai manajer. Itu kalau saya mungkin karena memang kulturnya anak-anak karakternya alhamdulillah seroleh ya di sini. Saya sempat 1-2 kali nggak sering sih menerapkan posisi sebagai manajer. Alhamdulillah sudah tobat dah ada gitu deh. Tapi mudah-mudahan tapi dengan konsisten mungkin ini kurangnya saya mungkin tidak konsisten ya tapi dengan konsisten mungkin mereka juga akan kritik lah untuk bisa berubah. Ini adalah posisi sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum Bapak Ibu juga udah tahu mungkin ya untuk menghukum kelak misalkan Pak udah alhamdulillah. Ini model siapa ini? Guru model siapa ini? Bagi Itu sama-sama. Kadang-kadang emang ngerasa kayak gitu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Baiklah. Baris. Maaf Bu. Saya Apa? Apa coba? Ini sebagai Alasan penghukum kamu Bapak apa Ibu. lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. jadi si Sudah berapa kali terlambat? Iya. Jelaskan Sebagai penghukum. Kamu keliling apa-apa? Iya, betul. Salah gitu kan. Kalau saya salah dengan sama kata saya itu. Lambatnya kan kunaon bisa kayak Saya banget banget. Nah, ini sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nuto. Ya. Ini pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu ada yang pernah menangani anak dengan cara seperti ini? Ya. Oh iya, ini budaya saya. Ini budaya saya. Oh, boleh sakit. Naren. Kamu kenapa terlambat Ini lagi, pembuat rasa Naren? bersalah. Ya Tuhan, Memposisikan bahwa kita Naren. nanti akhirnya Kamu senang disalahkan ya juga bikin sama susah pimpinan. ya? Karena kan juga tahu gitu. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala Nah, sekolah. ini ada yang mungkin Bapak Ibu pernah seperti ini menangani anak sering. Duh, Iya. gimana Ya. ini? Dan siun apa? Kepsek. Iya. Naren. Iya. Jadi taktiknya sama kepsek. Padahal yang menggaji bukan kepsek ya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Tapi Ini kamu sudah sering kita skip dulu. terlambat loh. Dengan penanganan pembuat rasa bersalah yang mungkin Bapak Ibu pernah melakukan, kira-kira efektif nggak, Bu Lisa? Bapak Ibu mungkin pernah. Kalau saya pernah, saya anak tuh
beberapa kali alasannya kayak Bu saya sakit, Sakit. saya emang enggak Iya, membohong. ilmu gitu. Ah. Kata saya teh kamu kalau misalkan kayak gini nanti saya laporan ke sekolah gimana? Iya. Gitu ya. Ah. Tapi alhamdulillah sih terkadang ada yang Efektif. ada efektif tapi emang bebel kita udah bulan depan kayak gitu lagi gitu. Iya. Boleh saya sudah tahu. Iya, kemarin baru aja segini. Oh hilang. Iya Pak, udah. Kasus apa? Kasus apa? Maksudnya kan 2 harinya sekolah, sekalinya sakit, kata Bu Uni, ketemu sama Bu Uni berkeliaran, kata bilang beli makanan. Terus bisa bilang kan kamu udah janji sama ibu, katanya nggak akan ngulangin kayak. Oh iya, iya. Ini betul sekali seperti ini. Membuat rasa bersalah. Udah sakit banget kan. Si Gilang teh yang sudah. Iya. Oh, anu geus kabar tapi asup deui kamar. Udah nggak keluar seperti itu. Oh, geus mengundurkan diri tapi asup deui. Bisa Pak. Itu pada dasarnya sebetulnya nggak boleh Pak. sebetulnya. Nah, artinya gini, kemarin kan udah pindah ke SMA 2 Iya. kemudian dapodik juga sudah disampaikan. Kok bisa gitu Iya. pindah ke sini? Ibu malah nggak tahu lah kalau pindah ke sini. Malah kita belum tahu. Dasarnya kayak anak Jokowi gitu Pak. Seakan-akan yang berkuasa itu uang gitu. Ibu malah nggak tahu kalau dia pindah ke sini lagi. Bunda selaku kepala sekolah Tidak tahu. Saya juga nggak tahu. Gimana ya Bu? Tahunya pindah ke SMA. Soalnya pada dasarnya ya Pak, Waktu kalau ada yang hari Senin bersalah ya. ya berarti. Waktu hari Senin ini Gilang yang pindah ke SMA 2 bukan? Kan ibu gitu ya tanya ya. Baru hari Senin kemarin juga Iya. tahu. Prosesnya udah lama sih Bu dari. Itu Gilang anaknya baik atau solehah? Soleh atau gimana? Kadang-kadang Gilang itu terbawa lingkungan Pak, jadi banyak dimanfaatkan sama teman-temannya. Karena kan Bahkan hari ini nggak hadir. iya, karena kan yang Saya masuk. dia itu rumahnya kan nilainya meninggal ya Bun, jadi rumahnya itu pakai anak-anak nongkrong, jadi sama kalian kan di apa sih Tempat kumpul lah ya. Iya, dikasih Wali kelasnya siapa? Desa Bu. Nah, ini berarti yang pernah cerita ke Bunda. Bun itu urusannya Di luar, asik ya Bu, dengan apa? Kalau anak keluar kan selama kita nggak ibu. Tapi kalau anak masuk kan ibu nggak pernah tahu gitu loh. Jadi sehingga kemarin hari Senin waktu penyambutan siswa ini Gilang yang pindah ke SMA 2 bukan ya. Ibu nanya baru hari Senin kemarin. Oh, gitu. SMA 2 mana Bu? Yang bilang mana? Pada dasarnya di sini juga banyak masalahnya, apalagi kalau Kemarin Gilang keluar lagi ya. Iya, pindah. Terus hari ini nggak sekolah pada. Data Bu Desa gimana ceritanya? Tadi mamanya WA sih memang. Kayaknya anak Jokowi kali itu. Emang kakinya kan itu autoimun. Kaki. Emang waktu pas olahraga Karena kakinya. kondisinya emang autoimun. Dia itu autoimun. Bukan, cucunya Pak Jokowi bukan. Bin Fat. Memang Oh, Pak. Sabu. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk destinasi hari ini alhamdulillah sudah finish ya. Kita terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri destinasi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan hari ini menjadi bermanfaat untuk kita ke depan sebagai seorang pendidik. Ya, terima kasih waktunya. Silakan kembali sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Pak Reja yang telah menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Menurut saya, budaya positif harus diterapkan di sekolah yang seharusnya menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukan kesadaran diri tanpa ada paksaan yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan di mana terjadinya keterlibatan kolaborasi, saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional antara murid dan guru. Dan guru juga tidak hanya sebagai teman, pemantau, juga harus menjadi motivasi kepada peserta didik. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Desa Pratiwi, Guru Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.